Indonesia bukan sekadar negeri, tapi sebuah jiwa. Setiap jengkal tanah memiliki cerita, tapi hanya sedikit negeri yang mampu membuat dunia terdiam saat ia mulai bertutur. Indonesia bukan sekadar tempat di peta. Ia adalah denyut kehidupan, aroma hujan di tanah basah, dan gema doa yang melintasi gunung dan laut. Di negeri ini, langit bukan hanya biru, ia adalah kanvas yang melukiskan harapan. Laut bukan hanya luas, ia adalah penghubung sejarah dan cinta. Dan manusia bukan sekadar penduduk, mereka adalah pewaris narasi agung yang tak pernah usai ditulis. Dalam lembaran waktu yang panjang, Indonesia berdiri di antara luka dan harapan, jatuh dan bangkit, hening dan nyaring. Ia tidak sempurna, tapi ia hidup. Dan justru di sanalah keajaibannya. Ini bukan kisah masa lalu. Ini adalah panggilan bagi mereka yang ingin mengenal jati diri bangsanya dan dirinya sendiri. Karena Indonesia bukan hanya untuk dikenang. Indonesia adalah untuk dihidupi. Indonesia adalah tanah yang dilukis oleh Tuhan. Sebelum manusia menamai tanah ini Indonesia, alam telah lebih dulu membisikkan keindahannya kepada langit. Bayangkan sebuah tempat di muka bumi di mana matahari tak pernah enggan untuk terbit, di mana hujan turun seperti irama doa yang menyentuh bumi dengan kelembutan abadi. Sebuah negeri yang lahir bukan dari garis batas buatan manusia, tetapi dari kehendak semesta. Itulah Indonesia, tanah yang dilukis oleh Tuhan sendiri. Ketika Sang Pencipta memandang garis khatulistiwa, ia tampaknya menuangkan imajinasinya secara utuh di sana. Tidak setengah hati, tidak sekadar iseng. Dari barat hingga timur, dari Sumatera yang gagah hingga Papua yang sakral, hamparan zamrud khatulistiwa itu menjelma menjadi mozaik kebesaran alam yang tak tertandingi. Lihatlah lautnya. Laut yang bukan sekadar hamparan air asin, tetapi nadi kehidupan yang memisahkan sekaligus menyatukan pulau-pulau. Laut Indonesia bukan memisah daratan, melainkan jembatan tak kasat mata yang menyatukan budaya, bahasa, dan peradaban. Laut ini telah menjadi saksi bisu pelaut-pelaut ulung dari Bugis dan Bajo yang menari bersama ombak, yang menggantungkan hidup pada badai, bintang, dan arah angin. Dengarlah, hutan-hutannya berbisik. Di Kalimantan, pepohonan menjulang seperti tiang-tiang langit, seolah menjadi penghubung antara bumi dan para dewa. Di Sumatera, harimau menapaki lantai hutan dengan langkah senyap, namun agung, menjaga keseimbangan ekosistem seolah menjadi bagian dari kisah suci alam. Di Papua, burung surga menari di antara pepohonan, menampakkan warna-warna yang tak bisa ditiru oleh palet manusia. Pegunungan menjulang tak sekadar sebagai bentuk, tapi sebagai jiwa. Gunung Rinjani, Semeru, Merapi, hingga Kartens yang berselimut salju di garis khatulistiwa, semua berdiri seperti penjaga abadi negeri ini. Mereka bukan hanya indah untuk dilihat, tetapi menyimpan cerita dalam diamnya. Cerita tentang letusan, tentang abu yang menyuburkan, tentang manusia yang harus hidup berdampingan dengan kekuatan alam yang tak bisa ditundukkan. Dan di antara bentangan alam yang luar biasa itu, hidup manusia-manusia yang diwarisi semangat yang sama megahnya. Masyarakat yang sejak dahulu bersahabat dengan alam, bukan sebagai tuan atas bumi, tapi sebagai penjaga. Mereka menanam bukan hanya untuk makan, tapi untuk melanjutkan kehidupan. Mereka memancing bukan hanya untuk dijual, tapi untuk memahami siklus air dan laut. Di desa-desa, di pinggir sungai, di bawah pohon besar yang rindang, di sawah yang luas dan di lembah yang sejuk. Di sanalah manusia Indonesia pertama-tama belajar
dari angin, dari hujan, dari bintang, dan dari tanah. Di sanalah kebijaksanaan tumbuh sebelum kata-kata itu dikenal sebagai filosofi. Mereka mengenal musim bukan dari kalender, tapi dari arah burung terbang dan suara kodok di malam hari. Mereka tahu kapan laut akan tenang, hanya dari warna langit saat fajar. Pengetahuan mereka tidak tertulis, tetapi terpatri di dada, diwariskan melalui cerita, lagu, dan ritus. Budaya Indonesia tumbuh dari tanah ini, dari irama alam yang membentuk cara berpikir dan cara hidup. Tari-tari tradisional meniru gerak angin dan ombak. Lagu-lagu daerah mengikuti irama hujan dan bisik dedaunan. Ukiran kayu, tenunan kain, dan seni rupa lainnya lahir dari pengamatan yang dalam terhadap bentuk dan warna yang ditunjukkan oleh alam. Indonesia adalah simfoni, sebuah orkestra besar di mana setiap unsur, air, tanah, api, udara, dan manusia, memainkan perannya masing-masing. Tidak ada satupun yang lebih tinggi. Indonesia adalah simfoni, sebuah orkestra besar di mana setiap unsur, air, tanah, api, udara, dan manusia memainkan perannya masing-masing. Tidak ada satupun yang lebih tinggi dari yang lain. Semua setara, semua terhubung, dan semua memiliki suara dalam lagu besar yang disebut kehidupan. Namun keindahan ini bukan tanpa harga. Ia memerlukan perawatan. Ia membutuhkan penjaga, bukan penakluk. Karena sekali ia rusak, takkan ada lagi tempat di dunia ini yang bisa menyamai keajaibannya. Indonesia adalah satu-satunya. Maka ketika seseorang bertanya, apakah Indonesia benar-benar seindah itu? Jawabannya bukan hanya ya, tetapi lebih dari itu. Indonesia adalah keajaiban yang hidup. Keajaiban yang bisa disentuh, dihirup, didengar, dan dijalani. Keajaiban yang tidak diam dalam museum, tapi berdetak bersama waktu. Dan jika kau cukup diam untuk mendengarkan, kau akan tahu, tanah ini berbicara, bukan dengan bahasa manusia, tapi dengan cara semesta. Ia akan memberitahumu bahwa di sini, di tanah yang dilukis oleh Tuhan, kehidupan bukan sekedar berjalan, ia menari. Karena Indonesia bukan hanya tempat, ia adalah rasa. Rasa yang hanya bisa dimengerti ketika kau menyentuh tanahnya, mencium udaranya, dan memandang langitnya dari jendela hati. Kemerdekaan bukan hadiah. Ia lahir dari peluh, air mata, dan darah yang mengalir ke bumi. Tidak ada kemerdekaan yang lahir tanpa perjuangan. Tidak ada bangsa yang besar tanpa luka. Dan tidak ada kisah tentang Indonesia tanpa menyebut para pahlawan. Mereka yang menjadikan merah putih lebih dari sekadar bendera, melainkan simbol keberanian dan pengorbanan. Sejarah Indonesia bukan dongeng yang dimulai dengan kata hidup bahagia selamanya. Ia adalah cerita berdarah, bercampur air mata, dan bertabur doa-doa yang disampaikan di antara gemuruh meriam dan jerit perlawanan. Ratusan tahun Indonesia terjajah. Portugis datang membawa salib dan senjata. Belanda menyusul dengan kapal dan kompeni. Inggris pernah singgah. Jepang memporak-porandakan sisa-sisa harapan. Bangsa ini tidak hanya dijajah secara fisik, tapi juga martabatnya direndahkan. Sumber daya dirampas, budaya dicabik, dan rakyat dipaksa tunduk dalam derita. Namun, di balik penjajahan yang panjang itu, selalu ada api kecil yang menyala di dada rakyat Indonesia. Api itu kadang padam di permukaan, tapi tak pernah benar-benar mati. Ia menyala diam-diam di sudut-sudut desa, dalam nyanyian rakyat, dalam bisik perlawanan yang diwariskan dari ayah ke anak. Lihatlah ke Jawa, ke tanah Mataram. Di sana, Pangeran Diponegoro bangkit bukan demi tahta, tapi demi harga diri bangsanya. Ia menunggang kuda dengan sorban di kepala dan senyum pahit di wajah, memimpin perang Jawa melawan kolonial Belanda selama 5 tahun. Sebuah perang yang mengguncang Eropa, membuat mereka sadar bahwa tanah ini tidak mudah dijinakkan. Melangkah ke Jawa, kita temui ketenangan dalam tutur kata. Orang Jawa diajarkan sejak kecil bahwa hidup harus dijalani dengan eling lan waspada, ingat dan waspada. Budaya mereka dipenuhi simbolisme dan filosofi, dari batik yang syarat makna hingga gamelan yang menghantarkan suasana batin.
Bergeser ke timur, kita menemui suku Dayak Kalimantan dengan upacara tiwah yang sakral. Dan di Sulawesi, ada Toraja yang menjadikan kematian sebagai bagian paling meriah dari kehidupan. Di tanah Bugis dan Makassar, para pelaut ulung menjelajah hingga ke kepulauan terdalam, membawa bahasa dan semangat dagang yang diwariskan turun-temurun. Dan di Papua, tanah paling timur, alam dan manusia menyatu dalam ritme yang tak terganggu zaman. Mereka hidup dalam harmoni dengan hutan, mengenakan koteka, bukan sebagai simbol primitivitas, tapi sebagai bagian dari identitas luhur. Mereka berbicara dengan bahasa yang tak kita mengerti, tapi senyum mereka berbicara dengan bahasa universal, kemanusiaan. Indonesia bukan sebuah bangsa yang dibentuk dari keseragaman. Ia tidak tumbuh dari upaya menyamakan semua. Justru sebaliknya, ia lahir dari keberanian untuk berbeda dan tekad untuk tetap bersama. Pada masa awal kemerdekaan, tidak sedikit yang meragukan apakah negara dengan ribuan suku ini bisa bertahan sebagai satu bangsa. Para penjajah sebelumnya pun tak percaya bahwa negeri ini akan mampu disatukan. Mereka menjuluki kita mozaik tak stabil atau bangsa kepulauan yang rapuh. Tapi sejarah membuktikan, dari perbedaan itulah kekuatan kita tumbuh. Perbedaan bukan kelemahan, ia adalah jembatan. Bukan penghalang, ia adalah pelengkap. Jika Indonesia hanya satu warna, ia akan menjadi pucat. Tapi dengan warna-warna yang berbeda, ia menjadi lukisan yang tak tertandingi. Falsafah kita tidak mengajarkan dominasi. Falsafah kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebuah prinsip luhur yang tidak sekadar slogan, tetapi hidup dalam keseharian. Ia tercermin di pasar-pasar tradisional, di mana berbagai etnis berdagang berdampingan. Ia hidup dalam kampung-kampung multi-agama yang saling bergotong royong, membangun rumah ibadah satu sama lain. Ia nyata dalam senyum orang Bali yang menyambut turis Papua, dalam pelukan hangat orang NTT saat bertemu saudara dari Madura. Salah satu rahasia bertahannya Indonesia dalam keberagaman ini adalah gotong royong, sebuah nilai kuno yang lebih tua dari republik ini sendiri. Ia bukan hanya soal bekerja bersama, tapi tentang saling menjaga, saling peduli, dan saling memahami. Dalam gotong royong, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua orang membawa bagian mereka sendiri dalam membangun sesuatu bersama-sama. Di tengah tantangan zaman yang semakin rumit, globalisasi, media sosial, polarisasi politik, dan konflik identitas, nilai gotong royong dan keberagaman ini diuji. Kita mulai melihat bagaimana perbedaan bisa diputarbalikkan, menjadi alasan untuk membenci, bukan memahami. Kita melihat bagaimana isu suku, agama, dan ras digunakan sebagai alat untuk memecah belah, bukan menyatukan. Tapi sejarah dan akar kita terlalu dalam untuk diruntuhkan oleh kebisingan sesaat. Kita telah membuktikan berkali-kali bahwa Indonesia lebih kuat dari perpecahan. Bahwa selama rakyatnya masih percaya pada nilai-nilai persatuan, negeri ini akan tetap berdiri. Mari kita kenang kembali lagu-lagu daerah yang kita pelajari di sekolah. Tarian yang berbeda-beda, tapi semuanya menggambarkan cinta pada tanah air. Mari kita dengarkan kembali kisah para pahlawan dari berbagai penjuru Nusantara. Bukan hanya Soekarno dari Jawa, tapi juga Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Batak, Marta Christina Tiahahu dari Ambon, dan Frans Keisiepo dari Papua. Mereka semua berbeda, tapi mereka punya satu kesamaan: Indonesia. Mereka tidak berjuang demi suku mereka sendiri. Mereka berjuang demi rumah besar yang kita huni bersama.
Dan hari ini ketika kita melihat bendera merah putih berkibar, ketika kita mendengar lagu kebangsaan dinyanyikan bersama, kita harus ingat, di balik itu semua ada kisah ribuan manusia dengan latar yang berbeda, tapi dengan mimpi yang sama. Indonesia adalah sebuah simfoni, dan setiap suku, agama, dan budaya adalah nada-nada indah yang membentuk harmoni tak tergantikan. Tak ada bangsa besar tanpa luka, tapi bangsa besar tahu bagaimana menjadikannya pelajaran. Indonesia tidak dibentuk dalam ruang steril. Negeri ini lahir di antara puing-puing, tangis dan badai. Di balik senyum ramah rakyatnya dan kemegahan alamnya yang memesona, ada sejarah luka yang dalam. Luka yang tak selalu terlihat oleh mata, tapi terasa sampai ke akar jiwa bangsa. Gempa bumi menghantam Yogyakarta. Tsunami meluluh lantahkan Aceh. Letusan Merapi menyapu desa-desa. Lumpur panas menenggelamkan Porong. Banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, semuanya datang silih berganti. Tak terhitung jumlah nyawa yang hilang, rumah yang hancur, dan harapan yang terbenam di balik reruntuhan. Tapi, di balik bencana selalu ada yang tumbuh. Di Aceh, kita melihat bagaimana orang-orang yang kehilangan segalanya justru menemukan kembali kekuatan untuk hidup. Anak-anak yang kehilangan orang tuanya tumbuh menjadi relawan. Warga yang rumahnya habis tersapu ombak justru membangun kembali desa mereka dengan tangan sendiri. Di situ, kita belajar satu hal. Harapan tak bisa dibunuh oleh ombak. Dan luka Indonesia bukan hanya luka fisik, ia juga luka batin yang lahir dari ketidakadilan, diskriminasi, dan kekerasan yang kadang terjadi bukan karena bencana, tapi karena manusia sendiri. Konflik antar kelompok, kekerasan atas nama agama, rasisme, dan kekerasan negara terhadap rakyatnya semuanya pernah mewarnai sejarah bangsa ini. Tragedi 1965, kerusuhan 1998, konflik Ambon, Poso, Sampit, Timor Timur, Papua, semuanya meninggalkan jejak luka yang dalam dan belum seluruhnya sembuh hingga hari ini. Banyak di antara luka itu belum mendapatkan keadilan. Nama-nama yang hilang, keluarga yang tak mendapat penjelasan, dan sejarah yang ditulis setengah. Tapi justru dari sana kita belajar bahwa keadilan adalah pondasi yang tak boleh diabaikan, bahwa tanpa pengakuan atas luka masa lalu, kita tidak akan pernah benar-benar sembuh. Namun luka-luka itu pula yang membuat bangsa ini lebih bijak, lebih kuat, lebih berhati-hati. Kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada jumlah senjata atau gedung tinggi, tapi pada seberapa besar kita bisa memaafkan, mengingat, dan memperbaiki. Luka Indonesia juga datang dalam bentuk yang lebih halus. Kemiskinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak yang harus berjalan puluhan kilometer untuk sekolah. Petani yang hidup di bawah garis kemiskinan meski tanahnya subur. Buruh yang bekerja siang dan malam tapi tak pernah cukup untuk sekadar bermimpi. Kita melihat bagaimana kota tumbuh pesat, tapi desa tetap tertinggal. Bagaimana gedung pencakar langit menjulang, tapi masih banyak orang yang tidur di kolong jembatan. Ketimpangan sosial adalah luka sunyi yang tak berdarah, tapi terus menyayat. Namun justru dari sana muncul orang-orang luar biasa. Guru-guru di pedalaman yang mengajar tanpa gaji. Dokter yang mendirikan klinik gratis di kampung-kampung terpencil, pemuda-pemudi yang mendirikan perpustakaan keliling. Mereka bukan pahlawan di televisi, tapi mereka adalah penjaga mimpi Indonesia yang sesungguhnya. Mereka mengingatkan kita bahwa bangsa ini bukan hanya milik mereka yang duduk di kursi kekuasaan, tapi juga milik mereka yang berjalan kaki membawa kapur tulis, membawa karung buku, membawa harapan dalam diam. Luka-luka yang dialami Indonesia adalah luka yang mengajar. Ia tidak menjadikan kita lemah, tapi mendewasakan. Ia tidak memecah belah,
tapi membuat kita lebih mengenal satu sama lain. Ia tidak membuat kita sinis, tapi mendorong kita untuk lebih berempati. Dan luka bukanlah aib yang harus disembunyikan. Ia adalah bagian dari proses menjadi bangsa besar. Bangsa yang tak pura-pura sempurna, tapi tulus dalam memperbaiki diri. Bangsa yang tidak hanya merayakan kemenangan, tapi juga berani menangisi kegagalan. Karena luka adalah bagian dari cinta. Tanpa luka, cinta menjadi dangkal. Dan kita mencintai Indonesia bukan karena ia sempurna, tapi justru karena ia nyata, rapuh, penuh kekurangan, namun selalu berusaha menjadi lebih baik. Indonesia tidak selalu benar, tapi kita selalu punya kesempatan untuk membenahinya. Kita tidak selalu kuat, tapi kita selalu punya alasan untuk bangkit. Karena di balik setiap luka, ada harapan yang tak pernah padam. Kita tidak boleh melupakan luka itu, tapi kita juga tidak boleh terjebak di dalamnya. Kita harus belajar darinya, menjadikannya pelajaran agar generasi yang akan datang tak perlu mengulang kesalahan yang sama. Dan saat anak-anak kita bertanya suatu hari nanti, apa yang telah dilakukan bangsa ini setelah semua luka itu? Maka kita bisa menjawab dengan penuh keyakinan. Kami bangkit, kami belajar, kami tidak menyia-nyiakan air mata yang telah jatuh ke tanah ini. Indonesia bukan hanya cerita lama yang dibacakan kembali. Ia adalah lembar kosong yang siap ditulis hari ini. Hari ini, Indonesia berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi, ia memikul masa lalu yang kaya, penuh perjuangan, pengorbanan, dan kebanggaan. Di sisi lain, ia memandang masa depan yang penuh harapan, namun juga tantangan yang tak kalah besar. Zaman berubah, dunia berlari cepat, teknologi melompat lebih jauh dari yang bisa dibayangkan. Kecerdasan buatan menggantikan manusia. Dunia maya menjadi kenyataan kedua. Krisis iklim mengancam seluruh planet. Dan di tengah itu semua, Indonesia harus menjawab satu pertanyaan penting. Akan jadi apa kita nanti? Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh alamnya yang indah, bukan pula oleh jumlah sumber dayanya yang melimpah, tapi oleh manusia-manusia yang ada di dalamnya. Oleh kita. Ya, kita. Anak-anak muda yang hari ini bermain gawai dan esok akan memimpin rapat kabinet. Mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, tapi suatu saat akan berdiri di mimbar sidang dunia. Petani muda yang kembali ke desa dengan membawa teknologi pertanian. Pengrajin lokal yang menjual karyanya hingga ke luar negeri. Konten creator yang menyuarakan budaya lewat layar ponsel. Kita bukan generasi penerus, kita adalah generasi penentu. Masa depan Indonesia tidak akan dibentuk oleh pidato-pidato besar. Ia dibentuk oleh tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Memilih jujur saat orang lain korup, menanam pohon saat orang lain menebang, mengangkat saudara saat yang lain menindas. Ia dibentuk oleh mereka yang memilih jalan sulit demi kebaikan bersama. Indonesia masa depan adalah bangsa yang berdiri bukan karena dipaksa untuk bersatu, tapi karena sadar bahwa perbedaan adalah kekayaan. Ia adalah bangsa yang tidak malu pada akar budayanya, tapi juga tak tertinggal dalam arus global. Kita punya segalanya untuk menjadi bangsa besar. Jumlah penduduk produktif terbesar, ekonomi digital yang tumbuh pesat, dan kekayaan budaya yang tak tertandingi di dunia. Tapi semua itu hanyalah potensi. Dan potensi, jika tidak diolah, hanya akan menjadi mitos. Lalu bagaimana caranya? Dengan pendidikan yang membebaskan, bukan hanya menghafal, tapi berpikir kritis. Dengan budaya yang dirawat, bukan dilupakan. Dengan politik yang bersih, bukan transaksional. Dengan keberanian untuk berkata benar, meski sendiri. Dengan semangat gotong royong yang dihidupkan kembali. Bukan sekadar slogan. Bayangkan Indonesia yang infrastrukturnya merata, pendidikannya menyentuh pelosok, teknologinya dimiliki rakyat, senimannya dihargai dunia, dan pemudanya tidak ingin lari dari tanah air, tapi kembali untuk membangunnya.
Bayangkan Indonesia yang tidak hanya dikenang karena masa lalunya, tapi dihormati karena masa depannya. Karena masa depan itu sedang ditulis sekarang, dan pena ada di tangan kita. Jangan pernah tanya apa yang Indonesia sudah berikan padamu, tapi tanyakan apa yang akan kau tinggalkan untuk Indonesia. Indonesia adalah cerita yang belum selesai, dan setiap dari kita adalah pena yang akan menuliskannya. Jika kamu merasa terinspirasi, tersentuh, atau bahkan mulai bertanya dalam hati tentang peranmu untuk negeri ini, maka video ini bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk direnungkan. Tulis di kolom komentar, "Aku bagian dari masa depan Indonesia." Mari kita nyalakan semangat, nyalakan obor harapan. Mulai dari cerita yang kita dengar hari ini. Like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita lainnya tentang tanah air kita tercinta. Karena di channel ini, Indonesia tidak hanya dibicarakan, ia dihidupkan. Satu cerita, sejuta makna untuk Indonesia.